Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadirat-Mu ya Bapa. Kami ada di hadapan-Mu. Kami mau duduk diam dan menikmati firman-Mu saat ini. Berbicaralah bagi kami. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami ya Allah. Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu di sepanjang umur hidup kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, supaya kehidupan kami senantiasa ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu benar bahwa sekalipun masa hidup kita di dunia ini pasti akan berakhir suatu saat nanti, tetapi itu bukan berarti akhir dari segala-galanya.
Karena justru ketika kita berada di balik kematian itulah, itu merupakan sebuah transisi di mana kita beralih dari kehidupan dunia untuk masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sudah tidak akan pernah lagi berakhir. Kehidupan yang kekal. Tetapi persoalannya adalah di kehidupan kekal itu kita berada di mana? Sudah seringkali saya katakan bahwa hanya ada dua tujuan. Sebagai orang percaya kita tahu tujuan dari akhir kehidupan kita itu adalah rumah Allah Bapa di sorga. Artinya ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir, kita harus ingat ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi saat dibangkitkan itu bukan otomatis kita akan diterima di dalam kerajaan sorga. Karena semua manusia akan dibangkitkan dan akan diperhadapkan di pengadilan Allah. Firman Tuhan katakan kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menghindari. Semua pasti akan diadili, dan di pengadilan itulah ada orang-orang yang akhirnya akan diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, atau dengan kata lain orang-orang yang dipandang sebagai orang yang menang dan akan diakui oleh Allah Bapa di sorga sebagai anak-anaknya. Dan keadaan ini merupakan sebuah sukacita yang sangat luar biasa, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun ketika Allah Bapa di sorga mengakui kita sebagai anak-anaknya. Ini yang dimaksudkan firman Tuhan seperti yang ditulis di dalam Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Saudaraku, sukacita yang sangat luar biasa, penuh dengan kemuliaan ketika kita menerima pengakuan sebagai anak-anak Allah di hadapan Bapa di sorga. Tidak ada sukacita apapun yang bisa melebihi sukacita yang satu ini. Ketika Bapa di sorga mengakui kita sebagai anak-anaknya, ini adalah keadaan yang sangat luar biasa yang tidak bisa digambarkan dengan apapun, saudaraku. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang pada akhirnya akan ditolak oleh Allah, terpisah dari Tuhan Yesus Kristus? Karena tidak semua orang akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Sekali lagi saya katakan, tidak semua orang. Pasti ada yang terhilang atau terpisah dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya kita harus serius memeriksa hidup kita. Apakah saat ini kehidupan kita sudah benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga atau belum? Kalau kita tidak memeriksa hidup kita masa bodoh. Kita akan terkejut ketika kita berada di kekekalan di depan pengadilan Allah. Ingat, firman Tuhan katakan begini, Roma 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ini yang saya maksudkan tadi. Kita tidak bisa menghindari pengadilan Allah. Dan kita harus sadar, kita harus ingat, Allah akan menghakimi dengan adil. Firman Tuhan katakan, Bapa di sorga akan menghakimi tanpa memandang muka. Itulah kenapa kita harus serius mempersiapkan hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini, mempergunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Kita harus serius berjuang untuk hidup benar, untuk hidup tak bercacat, tak bercela di hadapan Allah Bapa di sorga. Sekali lagi ingat, tidak semua orang akan diterima di dalam kerajaan sorga. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Daniel 12
Ayat 2, firman Tuhan katakan begini, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini seharusnya membuat kita memiliki kegentaran yang luar biasa. Karena memang ternyata tidak semua orang akan diterima di dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan sudah mengatakan dengan sangat tegas, sebagian akan mendapat hidup yang kekal, artinya diterima di dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi sebagian lagi dibangkitkan untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Artinya dibangkitkan untuk terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Itulah kenapa firman Tuhan gambarkan untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudara, sudah sering kali saya katakan, tidak ada malapetaka yang lebih tragis dari malapetaka ketika ada orang-orang yang harus terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Ini sangat mengerikan. Dan memang firman Tuhan mengatakan dengan perkataan seperti itu, mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kalau dikatakan kengerian, karena tidak ada penderitaan apapun yang melebihi penderitaan kekal yang akan dialami oleh orang-orang yang ditolak oleh Allah. Jadi kebenaran ini seharusnya menyadarkan kita supaya kita serius memeriksa hidup kita. Jangan main-main dengan hidup ini. Jangan pernah berpikir karena kita ini orang Kristen, orang percaya, lalu otomatis akan masuk surga. Tidak. Firman Tuhan sudah menggambarkan dengan sangat jelas. Setiap kita harus berdiri memberi pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Itulah kenapa seorang seperti Rasul Paulus sendiri bisa berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara perhatikan itu, seorang seperti Rasul Paulus masih memiliki kegentaran. Jangan sampai di akhir kehidupannya, di kekekalan nanti, setelah selesai memberitakan Injil kepada orang lain, ia sendiri ditolak. Ini kengerian yang sangat luar biasa. Itulah kenapa Rasul Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Kalimat melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, ini sama dengan selalu membiasakan diri untuk menjaga setiap perbuatan, gerak pikiran, tindakan, perkataan, semua yang dilakukan terus dijaga supaya tetap berkenan di hadapan Allah. Jadi kita harus sadar untuk berkenan di hadapan Allah itu tidak gampang. Harus diusahakan. Saudara perhatikan itu, harus diusahakan. Rasul Paulus juga berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi ternyata perjuangan kita sebagai orang percaya itu tidak semudah yang kita pikirkan. Jangan memiliki pola pikir yang salah seperti orang-orang yang di luar sana, yang berpikir bahwa asal sudah menjadi orang Kristen, sudah mengaku percaya kepada Kristus, sudah pasti akan masuk surga. Tidak seperti itu. Surga itu tidak gratis. Semua orang harus berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan kehidupannya. Dan hanya orang-orang yang berkenan yang akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Jika kehidupan kita dipandang sebagai kehidupan yang tidak berkenan, maka kita akan ditolak. Dan ketika ditolak oleh Allah itu, ini keadaan yang sangat mengerikan.
Karena firman Tuhan menggambarkan di dalam Matius 25 ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudaraku, sadarlah, bertobatlah, jangan sampai terlambat. Jagalah hidup supaya tetap berkenan di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu. Kami disadarkan oleh firman-Mu. Bapa, di sisa waktu hidup selama kami hidup di dunia ini, kami mau berjuang untuk ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.